teman-teman. Kali ini kita akan praktek mencuci klodi ya. Bagaimana mencuci klodi agar klodi tetap awet, performanya tetap maksimal, kemudian juga yang pastinya noda memudar. Sip. Sekarang kebetulan banget Adik Amal sudah punya 2 klodi bekas pakai. Yang pertama bekas semalam, enggak deng, tadi pagi sekitar jam 6 pagi sampai tadi dia bangun lagi tuh jam 9-an, berarti 3 jam dengan kondisi insert yang udah full. Kemudian juga ada pas banget ada yang kena pup. Jadi sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan ya, tapi akan aku make it fast gitu. Seperti pada materi, kalau mau mencuci berarti kita pisahkan dulu antara insertnya sama si covernya. Kemudian kita sediakan juga sabun yang minim busa, ataupun kalau misalnya teman-teman masih punya sabun yang konvensional, it's okay, tapi mohon digunakan dalam takaran yang sedikit ya. Teman-teman juga bisa pakai sabun lerak atau sabun apapun yang teman-teman punya di rumah. Kalau sekarang aku punya sabun all purpose natural bar, jadi emang nanti hasilnya nggak terlalu banyak busa, tapi hasilnya akan mengangkat noda dan juga menghilangkan bau. Oke, sekarang kita cuci dulu si covernya ya, outernya. Kalau aku pakai metodenya, pertama bilas dulu pakai air mengalir, memastikan kalau kotorannya terus baunya udah memudar atau bahkan menghilang, berganti sama air, wangi atau aroma air. Kira-kira 2 kali remes-remes. Yang terakhir adalah peras. Nah, perasnya juga, nah ini tolong diperhatikan ya. Memeras klodi dilarang banget untuk dipelintir gini. Tolong jangan ya, tapi lakukan dengan selembut mungkin dengan mengumpulkannya di tengah, kemudian remesnya begini. Remes ya, bukan dipelintir. Jadi bukan peras tapi remas. Oke, cium dulu ya. Oh iya, untuk tahu klodinya udah bebas dari bau atau berkurang baunya ya, mau nggak mau kita harus nempelnya agak diendus dan nempel ke hidung ya, si cover ataupun insertnya. Memastikan kalau emang baunya udah berkurang. Sekarang kita basahin yang kedua, kita peres-peres, kita kucek dikit. Nah, kuceknya pun antara serat dan serat ya. Mohon sekali jangan disikat, karena ini kenanya air seni doang. Jadi seharusnya sih ya, dengan dikucek-kucek lembut aja dan juga dialiri air, bakteri dan juga bau pesingnya sudah hilang bersama dengan air. Oke, sudah nggak bau. Sekarang kita oleskan sabunnya. Teman-teman bisa dengan caraku tadi, jadi dibasahin dulu sabunnya, kemudian dibusain dulu di tangan, baru kita kucek-kucek dikit di covernya, di innernya. Oke, ingat gak ini klodinya tipe apa, closure-nya apa. Ya, ini klodinya tipe pocket dengan closure-nya adalah snap ya. Snap tuh, snap. Makanya nggak ada laundry tab di sini. Oke, sambil kucek-kucek, kita bisa diamin dulu. Nah, untuk anak-anak yang biasanya sudah mulai makan,
bau pesing dari air seninya akan berubah menjadi lebih coklat atau lebih kuning. Maka ketika mengalirkan air, sekarang air untuk insert, biasanya air hasil perasan pertamanya benar-benar kuning dan baunya lebih menyengat. Maka memang seharusnya batas waktu untuk pencucian itu 2 kali 24 jam. Selain khawatir bakterinya terakumulasi sudah makin banyak, juga baunya yang semakin pesing. Kita lihat ya. Oke, kelihatan warnanya agak kuning. Nah, ini untuk baby yang berumur 5 bulan sudah kuning begini. Saya kan kalau udah makan, sudah banyak makanan yang masuk, masih lagi. Nah, ini air kedua, tetes lagi. Kalau misalnya dilihat masih agak kuning atau sudah berkurang banget, kita lanjut untuk pengolesan sabun. Aku sih cuma gitu doang ya, pakainya hanya sekedar biar kotorannya hilang dan baunya juga memudar. Oke, lagi-lagi kita kuceknya pun enggak terlalu kencang ya. Oke, kita bandingin ya setelah dicuci dengan sabun. Yang pertama pastinya airnya akan lebih keruh. Ini kita kocok lagi. Nah, enaknya kalau misalnya aku memang biasanya nyuci Clody itu di wastafel dibandingkan di duduk di kamar mandi, duduk di kursi kamar mandi gitu. Karena pertama kalau wastafel itu kan karena base-nya warna putih, sehingga apapun warna yang keluar dari insert maupun covernya lebih kelihatan. Jadi bisa untuk psikologiku lebih kelihatan, oh ini airnya udah clear nih, udah bening lagi nih. Jadi untuk psikologiku itu cukup membantu meyakinkan kalau insertnya ataupun covernya udah bersih. Masih keruh lagi. Nah, ini terakhir. Jadi aku sih cukup 3 kali ngalirin air gitu sampai terasa insertnya penuh sama air, kemudian matikan sambil ditampung gitu airnya, terus remes-remes sedikit. Ini caraku salah satunya untuk menghemat air walaupun pakai Clody, mencuci Clody. Dan ya sebaiknya pencucian Clody nggak digabung dengan pakaian yang lain ya, karena ya ada najisnya kan, bau takutnya, bakterinya juga. Oke. Untuk hasil airnya tadi sudah jauh lebih clear dibandingkan awal. Jadi kita simpan insertnya. Kita bersihin dulu yang tadi cover. Kita pakai sabun ya. Dan aku lebih nyaman untuk ngegosoknya itu ditaruh Clody-nya, kemudian gosok-gosok aja, tekanannya tuh lebih terasa, lebih adaan kembali. Ketika meres pun langsung kelihatan hasilnya agak kuning.
lagi peres bawahnya aja dan tidak dililit. Kenapa aku pilih sabun dengan mini busa ya ini, salah satunya adalah siasat agar cepat hilang busanya, cepat clear. Oke, sudah tidak ada bau sama sekali. Kita simpan. Sekarang saatnya Cloudy yang ada putihnya. Tipe apa ini? Caveria dengan dengan closure velcro. Jadi jangan lupa untuk laundry tab kita pasangkan ya velcro-nya di laundry tab-nya. Oke. Cara pencucian sama aja dengan Cloudy yang sebelumnya tadi. Pisahkan dulu insertnya, linernya dengan covernya. Pisahkan dulu, kemudian untuk kotoran padatnya kita alirkan dulu. Kalau misalnya teman-teman punya jet washer gini, silahkan digunakan untuk membuang kotoran padatnya. Di toilet bisa, kemudian bisa di flush, ataupun kalau aku tetap di wastafel dengan catatan setelah pencucian dibersihkan semua bagian dari wastafel ini. Oke, aku cuci dulu ya, aku buang dulu ya kotoran padatnya. Oke teman-teman, udah aku buang sebagian besar kotoran padat dan juga memeras-meras seperti tadi kalau di sebelumnya, dikucek-kucek sedikit. Nah ini hasilnya udah agak memudar ya. Tadi kira-kira sih aku pakai berapa kali aliran ya? Tadi sih kira-kira aku pakai 3-4 aliran air sampai kerasa penuh, kemudian kucek-kucek, baru diperes, alirin lagi air sampai kerasa penuh, kucek-kucek, kemudian peres. 3-4 kali. Nah, oke, ini udah agak berkurang noda kuningnya. Sekarang kita mau oleskan dengan sabun. Kita oleskan tipis-tipis di bagian kuning-kuningnya. Nah, biasanya karena bahan microfiber itu memiliki serat yang lebih menonjol, jadi lebih menantang juga sih, bukan menantang ya, harus agak effort untuk memastikan tidak ada lagi noda ataupun kotoran yang ketinggalan. Oke, tadi udah dikasih tipis-tipis, sekarang saatnya kita kucek. Lagi-lagi kuceknya sama, seiring dikucek sama seperti pakaian yang lain, kotoran pun akan luruh, noda-nodanya akan luruh sisa-sisanya. Dengan harapan sekali oles tadi bisa mengurangi sebagian besar atau keseluruhan malah noda pupil. Kita kucek-kucek dulu. Biasanya kalau aku akan mendiamkan, nih kalau misalnya masih ada kuning-kuningnya, teman-teman bisa diamkan kira-kira maksimal setengah jam dengan kondisi dia tersabuni, maksimal setengah jam sambil nunggu sabunnya bereaksi. Kita diamin dulu, kita akan cuci covernya. Cek juga apakah kena ke velcro-nya, nempel nggak ke velcro-nya, ataupun kayak misalnya pupnya di Cloudy tipe snap, dicek
apakah ada noda-noda atau sabun yang ketinggalan di snap-snapnya. Kalau tipe Coveria sih selama dia kenanya ke bagian laminasinya bakalan cepet hilang nodanya. Tapi kalau kena karetnya, kitanya agak harus lebih ekstra tenaga. Oke, udah bersih. Lagi kalau kena noda pup, aku lebih milih untuk mendiamkannya maksimal setengah jam. Oke teman-teman, balik lagi udah setengah jam. Oh iya, untuk penyucian kali ini aku memang pakai metodenya adalah dry pail atau tidak direndam di air sabun. Jadi aku better untuk mendiamkannya bersama dengan sabun tuh kering, nggak direndam di air yang ada sabunnya. Jadi teman-teman bisa pilih antara wet pail atau dry pail seperti yang ini. Oke, tadi ini yang masih ada kuningnya. Nah, setelah setengah jam tuh kelihatan udah agak memudar. Nah, kelihatan deh tuh ada air yang mengalir ya. Kelihatan kuningnya gitu. Ini bener-bener effortless ya, tenaganya tuh nggak terlalu terkuras karena tadi kita pakai metodenya mendiamkannya dulu dengan si larutan sabun. Kita bilas, diamnya sampai bersih. Dan jangan lupa apa? Di unuse nempel. Oke. Selesai, air sudah bening kembali. Coveria yang sudah dicuci tadi kemudian diperas hingga bersih, airnya udah bersih, baunya udah nggak ada, nodanya udah hilang, teman-teman bisa langsung dijemur. Tapi untuk tipe pocket dan insert, kalau misalnya teman-teman mau merasa lebih yakin lagi bersih nggak ya, teman-teman bisa merendam kembali kelodi-kelodi ini ke ember yang sudah diisi air. Rendam saja sekitar 1 jam atau setengah jam juga bisa, kemudian baru jemur. Kemudian ada yang namanya stripping. Kalau stripping itu jadi ketika sudah selesai dibersihkan, sudah benar-benar bersih, siapkan ember yang ada airnya seukuran dengan banyaknya kelodi yang mau direndam. Airnya air hangat. Kemudian sediakan juga baking soda kalau teman-teman punya. Kalaupun nggak punya, teman-teman bisa coba dengan perasan air jeruk nipis atau lemon. Air hangatnya dulu, kemudian perasan air lemon, kemudian kita tinggal rendam insert dan yang tipe pocket. Rendam sekitar minimal sejam sampai mungkin kalau mau semalaman juga boleh. Nah, cukup diperas-peras sedikit, kemudian diamkan. Fungsi stripping adalah untuk mengembalikan performa dari kelodi, terutama insertnya. Untuk tipe pocket itu untuk mengembalikan juga kelembutan dari innernya, terus juga kemudian daya tampungnya si inner. Setelah dicuci ataupun di stripping dengan air hangat ataupun tadi air lemon ataupun pakai baking soda, teman-teman bisa langsung peras aja, nggak usah dibilas lagi. Atau misalnya kalau teman-teman mau lebih yakin lagi sudah bersih, silahkan dibilas. Setelah dibilas, diperas lembut seperti yang tadi, kemudian siap dijemur. Untuk penjemurannya diharapkan sih di teduhan ya, jangan di tempat yang sangat terik sekali. Untuk penjemuran, teman-teman bisa pilih waktunya adalah sebelum jam 11 pagi atau setelah jam 2 siang, karena di antara jam 11 sampai jam 2 itu adalah matahari yang sedang panas-panasnya, sehingga dikhawatirkan akan merusak
lapisan insert maupun covernya. Untuk insert, teman-teman bisa dengan dua style, mau itu horizontal seperti ini ataupun vertikal seperti yang di belakang ini ya. Gitu. Apalagi kalau teman-teman jemurannya terbatas, it's okay teman-teman menjemur dengan vertikal. Tapi untuk cover diharapkannya atau sebaiknya menjemurnya dengan horizontal seperti ini. Karena ada karet gasket yang harus kita jaga kerapatannya. Jangan sampai dia terlalu renggang sehingga akan mengakibatkan bocornya lebih besar kemungkinannya. Gitu. Nih ya, karet-karet ini harus kita jaga nih, makanya kalau misalnya kita biarkan menjemurnya adalah vertikal seperti ini, nah tekanan ke bawah ini, gravitasi inilah yang membuat karet dari cover akan berkurang atau menjadi lebih longgar.